Pengertian suku Tanah Toraja berasal dari bahasa Bugis Toriaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Pemerintah kolonial Belanda menamai suku ini Toraja pada tahun 1909. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat Tongkonan, dan ukiran kayunya. Ada juga versi lain mengatakan bahwa Toraja berasal dari kata to atau tau yang berarti orang, dan raya dari kata maraya yang berarti besar, artinya orang-orang besar atau bangsawan. Lama-kelamaan, penyebutan tersebut menjadi Toraja dan kata tanah berarti negeri, sehingga tempat pemukiman suku Toraja dikenal kemudian dengan Tanah Toraja. Suku Tanah Toraja dulu, ada yang mengira bahwa Teluk Tong In terletak antara Vietnam Utara dan Cina Selatan, adalah tempat asal dari suku Toraja. Padahal sebenarnya orang Toraja hanya salah satu kelompok penutur bahasa Austronesia. Suku Toraja mendiami wilayah bagian utara Jazirah Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Daerah Tanah Toraja berbatasan dengan Kabupaten Luwu di sebelah timur, Kabupaten Enrekang di bagian selatan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Polewali, dan bagian utara berbatasan Provinsi Sulawesi Tengah. Secara administratif, mereka bermukim di daerah Kabupaten Enrekang, daerah Supiran di Kabupaten Minrang, Mamasa di Kabupaten Polewali Mamasa, daerah Galumpang dan Maki di Kabupaten Mamuju, sedangkan daerah inti pemukiman mereka adalah Kabupaten Tanah Toraja. Bahasa Toraja adalah bahasa yang dominan di Tanah Toraja, dengan Sak dan Toraja sebagai dialek bahasa yang utama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah bahasa resmi dan digunakan oleh masyarakat. Akan tetapi, bahasa Toraja pun diajarkan di semua sekolah dasar di Tanah Toraja. Ragam bahasa di Toraja antara lain Kalumpang, Mamasa, Tae, Tolondo, Toala, dan Toraja dan termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia dari bahasa Austronesia. Pada mulanya, sifat geografis Tanah Toraja yang terisolasi membentuk banyak dialek dalam bahasa Toraja itu sendiri. Setelah adanya pemerintahan resmi di Tanah Toraja, beberapa dialek Toraja menjadi terpengaruh oleh bahasa lain melalui proses transmigrasi yang diperkenalkan sejak masa penjajahan. Hal itu adalah penyebab utama dari keragaman dalam bahasa Toraja. Aluk Todolo adalah agama leluhur suku Toraja yang hingga saat ini masih dipraktikkan oleh sejumlah besar masyarakat Toraja. Pada tahun 1970, Aluk Todolo sudah dilindungi oleh negara dan resmi dikategorikan ke dalam agama Hindu, sehingga kerap disebut sebagai Hindu Alukta. Aluk Todolo adalah salah satu agama tertua yang dalam perkembangannya banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran hidup Konfusius dan agama Hindu. Oleh karena itu, Aluk Todolo merupakan suatu agama yang bersifat panteisme yang dinamistik. Selanjutnya ada tarian, yaitu yang pertama tarian Maparando, yaitu tarian yang dilakukan di acara kedukaan. Jika ada seseorang yang meninggal dunia dan mempunyai cucu 2 lapis, maka sewaktu penguburannya, semua cucu perempuan dinaikkan di atas bahu laki-laki, dibawa keliling rumah tempat upacara pemakaman diadakan. Para gadis remaja berpakaian adat lengkap dan diterangi obor pada malam hari. Yang kedua ada tarian Manganda, yaitu tarian yang dibawakan oleh sekelompok lelaki yang menggunakan tanduk kerbau di kepala dan dihiasi uang logam, serta menggunakan semacam bel yang berdering-dering, diiringi teriakan. Yang ketiga ada tarian Dau Bulan, yaitu tarian yang dibawakan beberapa remaja putri dan dimainkan secara massal pada upacara panen atau penyambutan tamu. Yang keempat ada tarian Papondesan, yaitu tarian yang dibawakan oleh beberapa pria dan tidak memakai baju kecuali selama adat khusus. Para penari memakai kuku tiruan dan diiringi oleh suling. Yang kelima ada tarian Magalu, yaitu tarian yang paling terkenal dari Toraja. Penarinya berasal dari beberapa remaja putri yang menggunakan pakaian khusus penari serta hiasan emas antik. Tarian ini dibawakan pada upacara kegembiraan seperti pada pesta panen, pesta perkawinan, dan penyambutan tamu. Selanjutnya ada alat musik. Alat musik tradisional Toraja adalah suling bambu atau yang biasa disebut pasul, rumah adat orang Toraja yang merupakan tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja. Tongkonan tidak bisa dimiliki oleh perseorangan, melainkan dimiliki secara komunal dan turun-temurun oleh keluarga atau marga suku Tanah Toraja. Kata tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti duduk, mendapat akhiran an, maka menjadi tongkonan yang artinya tempat duduk dan ongan berarti bernaung. Duduk dan bernaung merupakan perpaduan pengertian kata tongkonan.
Arti kata tongkon dapat digunakan dalam sistem konstruksi dengan padanan kata meletakkan bagian satu dengan lainnya. Dalam istilah struktur disebut dengan menyusun bagian satu dengan lainnya. Baju koko merupakan baju adat dari suku Toraja yang digunakan untuk kaum wanita. Ciri-ciri dari pakaian ini adalah lengan pendek dan warna yang cukup mencolok. Warna dari baju koko berupa warna kuning, merah, dan putih, dan dilengkapi juga dengan aksesoris berupa manik-manik yang menghiasi dada, pinggang, kepala, dan juga dijadikan gelang. Acara Rambu Solo adalah ritual penguburan mayat suku Toraja yang bertujuan untuk menghormati arwah atau jiwa seseorang yang meninggal tersebut dan mengantarkannya menuju alam roh, atau dapat dikatakan sebagai bentuk penyempurnaan arwah manusia yang telah meninggal. Sebagai salah satu suku yang dikenal dengan kebudayaan atau budayanya, budaya Toraja masih melekat dalam kehidupan masyarakat Toraja, mulai dari upacara adatnya seperti Aluk Maklolo yang merupakan upacara kelahiran, bahasa asli dialek dan tarian adat, alat musik, baju, rumah adat, dan upacara kematian. Hal-hal tersebut mewajibkan peran para generasi dalam menerapkan budaya Toraja yang baik dan benar sangatlah penting, karena generasi muda adalah pewaris bangsa dan negara. Seorang pemuda tidak hanya mengenyam pendidikan di sekolah, rumah, atau tempat-tempat formal lainnya, tapi seseorang menerima pendidikan terutama melalui kebudayaan, di mana kebudayaan itu lahir dari satu generasi ke generasi berikutnya, di mana pemuda itu tinggal dengan waktu yang lama, sehingga pemahaman budaya yang benar sangat diperlukan bagi generasi muda saat ini. Salah satu cara pemuda menyikapi budaya Toraja yang sangat erat dengan unsur spiritual adalah dengan menjaga nilai-nilai unsur spiritual, kepercayaan yang mereka miliki, dan tetap menerapkan kepercayaan tersebut sebagai dasar penerapan budaya yang baik dan benar dalam suku Toraja.